Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Kita beralih ke cerita selanjutnya. Yoi, monggo Mas E. Oke, J, matur sembah nuwun. Kenalin bang, gua Every. Oh, Every ini cewek nih, Le. Every? Cewek. Nama panjangnya D nih. Siapa dong? Everyday. Ya, anjir, gue mikir pemain bola bukan. Bukan. Ini artis bukan. Pelawak bukan. Biasa kan kita ke situ-situ terus tuh. Pemain bola Indonesia depannya E. Emil Mbamba. Eli Eboy. Aduh, mentok lagi gue. Emmanuel De Poras. Emmanuel Wanggai. Emalo Sergei. Sergei. Nah, Lanjut ayo. Bang, ini Every. Oh iya kesian, benar. udah diceritain, ayo. Iya benar. Gue tinggal di Jaksel. Oke ya, kita cerita ya. Kejadian ini dialamin sama sepupu gue, namanya Anggi. Untuk waktunya gue lupa. Kapan yang jelas? Untuk waktunya gue lupa kapan. Yang jelas awal tahun 2020. Weh, baru nih. Oh. Rumah Anggi sama rumah gue itu satu deret gitu bang. Kebayangkan orang Betawi kalau tinggal satu lingkungan. Oh ya, bayang. Kotak gitu doang tuh biasanya. Nah, jadi tuh bentukannya ada 4 rumah berderet. Rumah pertama itu dikontrakin. Terus sebelahnya rumah Anggi. Nah, ada rumah kosong nih. Almarhum kakaknya nyokap gua. Sebelah rumah Anggi nih. Betul. Nah, sebelahnya itu rumah yang gue tempatin. Kebayang gak teman-teman? 4 berderet. Rumah pertama dikontrakin. Rumah kedua rumahnya Anggi. Rumah ketiga rumah kosong bekas almarhum kakaknya nyokap. Nyokapnya si Every ini. Baru rumahnya si Every. Jadi malam itu tetangga gue yang di rumah pertama itu bikin tahlilan. Karena rumahnya agak kecil, makanya dia izin buat make pekarangan rumah Anggi. Ditambah halaman depan rumah kosong yang tadi gue sebutin itu. Dari sore sekitar habis asar, tumben banget si Anggi ini bersih-bersih rumah kosong itu. Oh iya, rumah kosong itu biasa kita pakai buat naruh motor sama mobil bang. Sampai azan maghrib dia masih bersih-bersih tuh rumah. Sampai akhirnya sekitar jam 7 dia baru pulang. Terus mandi. Terus siap-siap buat ikut tahlilan. Kita semua lihat dia udah rapi pakai baju koko dan sarung dan ikutan duduk sama orang-orang juga. Nah pas habis isya orang mulai rame nih. Dia kelihatan duduk di kursi depan pintu rumah kosong itu. Dan akhirnya sampai tahlilan selesai, tiba-tiba dia gak ada. Nyokapnya nyari-nyari nih ceritanya ke rumah gue. Terus kita sekeluarga kayak bingung gitu kan. Ini orang kemana nih? Canggih ya. Dan seinget kita, tadi itu dia ikut tahlilan terus duduk di kursi depan rumah itu kan. Akhirnya kita nyari dan inisiatif untuk coba ke rumah kosong itu. Teriak-teriak manggilin dia, nyenter-nyenter semua ruangan. Karena emang gak semua lampu di rumah itu nyala. Dan emang gak ada tanda kalau ada orang. Nyokapnya Anggi juga sampai nanya-nanya ke tetangga, ketemu atau ngeliat Anggi gak? Dan pada jawab enggak.
Sebelum nyari-nyari dan gak ketemu, adiknya Anggi sempet WhatsApp si Anggi ini. Gi, lo di mana? Tapi gak ada jawaban. Ditelepon juga gak bisa. Sampai akhirnya ada WA masuk dari Anggi. Gue di belakang, katanya. Nah abis ada WA kayak gitu, semua tenang dong. Dan ngira Anggi di belakang rumah tempat dia nongkrong sama teman-teman rumahnya. Pas kita udah tenang, tiba-tiba si Anggi dateng. Kondisinya cuma pakai kaos dan celana pendek yang basah kuyup. Baju koko sama sarungnya dipegangin nih sama dia. Ditenteng. Terus kita semua kaget dong pas ditanya, "Lu kemana aja, Anggi?" Jawabannya, "Gua dari tadi di belakang, di kamar mandi rumah itu." Sambil nunjuk rumah kosong di sebelah. Gue dipanggil bapak sama ayah babai. Gue disuruh bantuin Andika nimba air. Terus sambil Ibat nih. Terus sambil kaget gitu, adiknya Anggi bilang, "Lu mabok ya?" Si Anggi jawab, "Ya Allah, gue gak mabok. Lu mau ketemu sama bapak? Ayo gue anterin. Itu bapak ada di situ." Terus nyokapnya Anggi nangis dan bilang, ini gue merinding sumpah. Anggi mabok ya? Ya ampun, Anggi sayang sama mama kan." Yang kayak mabok nih si Anggi ya. Terus si Anggi ini tetap, "Anggi gak mabok mah." Nyokapnya bilang lagi, "Makanya kalau lagi diajak yasinan ikut baca-baca terus." Si Anggi bilang, "Anggi tadi yasinan mah bareng orang-orang." Akhirnya karena keluarga ngelihat mukanya si Anggi lelah banget kayak orang yang bener-bener abis nimba, si Anggi disuruh mandi dulu nih, terus bersih-bersih. Terus kita semua kayak bingung nih sekeluarga. Tapi bersyukur dia bisa pulang. Kenapa kita bilang bersyukur dia bisa pulang? Jadi pas dia bilang gue dipanggil bapak sama ayah babai, nah bapak itu adalah bapaknya Anggi yang udah meninggal. Gue lupa udah berapa lama. Terus ayah babai itu adalah kakaknya nyokap yang punya rumah itu dan udah meninggal juga. Nah dia bilang dia bantuin Andika. Si Andika juga almarhum sepupu gue yang meninggal udah lumayan lama. Andika itu anak dari si ayah babai. Di rumah itu dulu emang ada sumur. Beneran sumur yang dalam gitu kayak film-film horor. Tapi sekarang udah ditutup. Anehnya segitu dia basah kuyup. Ketika kita sekeluarga nyari dia di dalam rumah, sama sekali gak ada suara air atau orang. Sehari setelah kejadian itu, si Anggi awalnya mau diruqyah, takut dia kenapa-napa. Tapi dia gak mau katanya. Oke, itu ceritanya bang. Sorry kalau mungkin susah dipahami. Makasih udah dibacain. Kita coba risem kali ya. Jadi kan si Evri ini punya saudara ya, sepupu namanya Anggi. Iya. Nah waktu itu lagi tahlilan, Gila. si Anggi tiba-tiba ngilang ya. Ngilang. Sebenarnya nggak ngilang sebenarnya. Ya pokoknya Pertama hilang. ngeliat, kan dia ikut juga, sempet ikut tahlilan. Nah terus tiba-tiba nggak ada Nggak kan? ada. Ya hilang dong. Hilang. Saudaranya pada nyari ini. Anggi kemana ya? Nggak dibales. Adiknya ngechat tuh, ya kan? Gilo di mana? Dibales di belakang. Tiba-tiba si Anggi datang pakai kaos celana pendek basah kuyup. Ya. "Lu kemana aja, Nggi?" ditanya gitu kan sama keluarganya. Iya. Itu dari belakang bantuin. Enggak medok. Apa namanya? Abis dari belakang dipanggil bapak sama ayah babai. Gue disuruh bantuin Andika nimba air. Tiga-tiganya ini udah nggak ada semua. Udah almarhum. Gimana nggak dibilang mabuk? Dan di saat dia bilang kayak gitu, itu pasti belum sadar itu dia. Iya. Belum sadar apa. Ibunya langsung nangis Gila, dong. Iya. Oh. Pertanyaannya sebenarnya gue pengen ketemu si Andika ini sih. Udah Si nggak ada, Anggi. Pak. Aduh, amit-amit. Salah. Si Anggi. Kayak gue pengen, Gi, pas lo nimba, apa yang ada di mata lo waktu itu? Apa yang lo lihat? Apa yang ada di pikiran lo gitu? Ya mungkin
Enggak sih, enggak di pikiran. Pikirannya memang nimba Le. Apa penglihatannya apa gitu. Maksud gue ketika dia disuruh nimba gitu, dimintain tolong sama bapaknya udah nggak ada. Nah Bapaknya udah nggak ada. makanya kan bisa jadi dia ada di portal dunia lain nih, Nyebrang. Nah makanya yang Ininya gua- juga nyebrang nih. makanya apakah dia masih ingat atau enggak? Kalau masih ingat, apa yang ada di matanya waktu itu? Bisa jadi yang jebar-jebur tuh sebenarnya dia di bak gitu atau di ember biasa. Kalau nyatanya realnya, tapi pertanyaannya nggak ada juga di rumah itu kan? Iya. Kayak apa sih? Apa Nyebrang berarti. penglihatannya apa nih gitu? Mungkin dia nyebrang ke apa ya? Di pikirannya tuh si orang ini tuh masih hidup semua gitu. Jadi apa yang dia lakukan ya normal-normal aja. Tapi lupa ya, karena udah kebawa gitu. Anjing, bingung sih gua. Serem sih ini. Tapi banyak banget loh kejadian kayak gini juga, kayak kita nggak sadar gitu. Oh iya ya ngobrol, terus baru diingetin lah, lo ngobrol sama Pak Satpam. Gak ada bos. Iya udah nggak ada kan. Kayak baru. Oh iya udah meninggal. Nah kayak gitu tuh sering tuh terjadi di sudut-sudut circle pertemanan kita, pasti ada tuh cerita kayak gitu. Oke ya. Siap, Terima kasih untuk Every ceritanya. mantap. Sangat menggambarkan lingkungan Betawi. Iya.